tahun lalu juga sama. Jadi mungkin rezeki bagus Allah subhanahu wa ta'ala. Diskusi dan kajian kita siang ini kita luncurkan waktunya mungkin maksimal 30 menit 30 menit maksimal, lalu nanti ditambah dengan diskusi tanya jawab, selebihnya sudah kita tamah-tamah. Sebagaimana saat saya ditanya oleh Ibu Ica, apa temanya Ustaz? Saya sampaikan kita bingkai saja pertemuan ini temanya dalam tema makna dari Idul Fitri. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita telah melewati fase Ramadan dalam hitungan waktu dunia. Kenapa saya katakan dalam hitungan waktu dunia? Karena seolah-olah Ramadan hanya terikat dalam 30 hari di bulan ke-9 pada tahun Hijriah. Betul 30 hari? ya, Betul ya, 30 hari. Dari 12 bulan yang ada. Kenapa Ramadan ini disimpan di bulan ke-9 pada tahun Hijriah? Yang di dalamnya ada perintah bagi kita untuk melaksanakan puasa. Sesungguhnya jika kita telusuri kejadian diri kita, ketika jasad atau tubuh kita ini dicipta, 9 bulan jasad kita itu sudah dididik berpuasa di dalam rahim. Betul, rata-rata 9 bulan. Ada yang 10, Ada yang 10, ada yang 8, 7, ya. ada yang 7. Ya. Rata-rata 9-10 hari, 9 bulan 10 hari. Itu simbol. Ternyata jasad kita ini sudah dididik oleh Allah untuk berpuasa selama 9 bulan di dalam kandungan. Makanan, nutrisi ketika itu tidak masuk melalui mulut kita. Maka kemudian ketika kita sampai kepada akal, jiwa kita diingatkan, diperintahkan untuk melaksanakan saum atau puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ini perintahnya kepada jiwa. Jadi yang dipanggil di dalam ayat ini adalah jiwa kita. Sebagaimana orang terdahulu sebelum kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Siapa orang sebelum kamu wahai jiwa? Yaitu jasad kita. Tadi jasad kita sudah dididik berpuasa. La'allakum tattaqun, tujuannya adalah agar supaya manusia bertakwa. Jadi dalam ayat ini yang puasa bukan hanya jasad, tapi sisi batiniah kita yaitu jiwa itu betul-betul harus kita didik untuk berpuasa. Jangan sampai yang dipuasakan hanya tubuh kita ini. Puasa itu apa artinya? Menahan makan, minum di siang hari. Boleh makan minum di malam hari? Boleh.
boleh kembali makan minum setelah Idul Fitri. Boleh. Akan tetapi jangan sampai di siang hari hawa atau keinginan nafsu, hawa nafsu itu kita kekang, kita kendalikan, tapi ketika menjelang buka hawa kita dilepaskan, hampir-hampir tak terkendali. Bayangkan siangnya kita menahan, menjelang maghrib segala diadakan. Mungkinkah itu dalam realitanya terjadi? Mungkin, sangat mungkin. Justru ketika sampai waktunya buka atau malam harinya, apapun yang kita ingin harus terpenuhi. Begitupun mendekati hari raya, hari Id. Bisa Ibu lihat bagaimana pasar-pasar, bagaimana toko pakaian. Ya, betul. 30 harinya kita cekang, kita kendalikan. Di ujung kita kembali lupa diri. Hampir-hampir kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Belas dendam. Nah itu sesungguhnya jiwa kita belum tersentuh dengan perintah puasa. Dan alhamdulillah kita sudah melewati masa Idul Fitri. Yang masa Idul Fitri ini biasanya yang kita lakukan dengan budaya atau cara saling memaafkan. Betul. Saling kirim pesan, minal aidin wal faizin. Seolah-olah itu artinya mohon maaf lahir batin. Ya, seolah-olah begitu artinya ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kenapa kita dididik, diajarkan untuk saling memaafkan ketika masuk ke masa Idul Fitri? Karena ibu-ibu, Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah. Wilayah fitrah itu adalah wilayah mukmin. Maka disebut fitrah itu suci. Wilayah suci. Wilayah bersaudara. Di wilayah fitrah itu tidak ada sifat-sifat keburukan. Yang ada sifat-sifat kebaikan. Makanya kita diberi gambaran, dilatih untuk saling memaafkan. Kenapa? Agar tidak ada satupun manusia di luar daripada diri kita yang masih kita benci, yang masih kita musuhi. Ada dendam, ada iri, ada dengki. Ayo mari kita lihat diri kita masing-masing. Ketika dalam diri kita masih ada sifat seperti itu, hakikatnya kita belum sampai kepada wilayah fitri. Jadi yang kita maaf-maafan bukan hanya yang tidak bermusuhan dengan kita. Nih saya dengan ibu-ibu kan gak ada permusuhan, betul. Saling memaafkan, saling berkirim pesan. Tapi di luar sana ada orang yang pernah saya musuhi. Ada orang yang pernah saya benci. Tetapi orang itu tidak pernah saya maafkan. Saya bermaaf-maafan hanya dengan orang yang tidak bermusuhan saja dengan saya. Itu hakikatnya kita belum sampai kepada wilayah fitri. Wilayah fitri itu wilayah bersaudara. Tidak ada satupun musuh.
Tidak ada kebencian di dalam diri kita. Bersih, suci. Bulan lalu saya pernah gambarkan, saya pernah contohkan dengan Bu Riza. Kalau saya punya hati jelek sama Bu Riza, saya punya benci, punya dendam, punya iri, buruk saja hati saya, tapi tidak saya ungkapkan. Tahu nggak Bu Riza? Nggak tahu. Rugi nggak Bu Riza? Tapi dosa nggak saya? Dosa. Jadi yang berdosa, yang celaka itu yang kita benci atau kita yang membenci? Kita yang membenci. Ini Bu. Jangan sampai Idul Fitri ini menjadi bahasa lisan setiap tahun seolah-olah kita sampai kepada hari kemenangan itu, padahal sesungguhnya kita masih ada di dalam masa-masa yang membuat diri kita celaka. Kita harus ridho dengan siapapun yang ada di luar diri kita. Karena di luar daripada diri kita ini, contohnya saya, di luar daripada diri saya ini, semuanya dalam pandangan saya dikendali oleh Tuhan. Semua harus punya pandangan seperti itu. Itu fitri namanya. Semua yang di luar diri kita dikendali oleh Allah untuk menguji kita sebagai fasilitas bagi diri kita. Jadi kalau ada orang yang bahasa Sunda pikas sebelah, yang membuat kita muak, yang membuat kita benci, sesungguhnya orang itu sedang dikirim oleh Allah untuk menguji siapa? Untuk menguji kita. Mau seperti apa sikap kita menghadapinya? Ketika kita tidak ridho dengan orang yang menguji itu, hakikatnya kita tidak sedang ridho dengan Allah yang sedang mengirim orang itu untuk menguji kita. Contoh hujan. Kalau alam ini turun hujan, bisa ibu kendalikan? Tidak bisa. 90% yang terjadi di semesta di luar diri kita itu gak bisa kita kendalikan. 10%-nya baru itu tergantung bagaimana cara sikap kita menyikapinya. 10%. Ibu mau pergi ke masjid, mau pengajian, tiba-tiba hujan. Hujan itu gak bisa dikendalikan. Ibu pawang hujan sampai. Apakah ibu mau pergi berangkat? Ada caranya. Pakai payung. Ya, itu tergantung sikap. Mau pakai jas hujan, mau pakai payung, mau hujan-hujan, atau mau duduk santai di rumah. Itu sikap. Kembali ke diri kita. Begitupun tadi orang ketika membenci kita, yang ditunggu Allah itu sikap kita. Bukannya malah sarwana. Hujan-hujannya bobo. Kan paling mudah nyalahin orang itu kan. Ada nggak orang yang dia terima dan suka disalahin? Ada. Ibu suka nggak ketika ibu disalah-salahkan? Ada aku. Tabiatnya manusia itu ingin selalu benar. Ketika disalahkan dia makin tidak terima. Akhirnya terjadi permusuhan, terjadi benci dendam. Apalagi mama. Masalah sepele juga bisa jadi besar. Wilayah mukmin itu wilayah bersaudara. Mulai bersihkan. Sulit petunjuk itu masuk ke dalam jiwa kita, manakala di sini masih banyak kotoran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an
wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum, dan ingatlah atas nikmat Allah untuk kalian. In kuntum ada, ketika sebelumnya keadaan diri kalian itu saling musuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, fa'allafa, maka dialifkan. Fa'allafa itu alif, alif itu satu, maka dipersatukan di dalam hati kamu. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana, yang dengan nikmat Allah tadi menjadikan kamu semua bersaudara. Itu wilayah kita. Gak ada musuh. Ya, gak ada musuh. Dengan siapapun. Ya, bukan hanya dengan yang identitasnya sama dengan kita, KTP-nya sama dengan kita. Ya, kita bertetangga dengan orang Nasrani kah, dengan orang Hindu kah, orang Buddha kah. Dalam kehidupan sosial itu kita bersaudara. Adapun Nabi sudah mencontohkan dalam fase perjalanan hidupnya. Pernah mengalami peperangan-peperangan? Pernah. Banyak peperangan yang Nabi pernah jalankan, pernah lakukan. Itu fase perjalanan hidup. Ada perang Uhud. Menang apa kalah? Perang Uhud. Nah, perang Uhud kalah mana? Menang kalah. Kalau perang Badar menang. Perang Uhud menang kalah. Oh, pasti bisa jawab. Sebab lawan yang menang kalah. Perang Uhud itu kalah. Kenapa pasukan Rasulullah Muhammad kalah? Karena dalam perang Uhud terkecoh dengan harta rampasan perang. Terkecoh dengan harta. Nih, dari sekian banyak pertemuan kita nih, mari kita lihat diri kita. Mana yang disebut harta dalam diri kita? Kesehatan. Ayo. Ingat, diri kita itu ada yang batin, yaitu jiwa, ruh, dan rahasia diri kita. Ada yang nyata. Yes? Masih ingat ya? Jasad ini harta bukan? Harta. Bu, kalau mata kita ada yang mau tukar 1 miliar, mau? Nggak mau. Bayangkan Bu, mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, semua dalam jasad kita ini ada ilmu. Beda-beda ilmunya. Beda-beda. Ada kemampuan dan kelebihan. Beda-beda. Itu sesungguhnya harta bawaan. Di sini dulu hartanya. Ibu punya tas mahal, rumah megah, mobil mewah, kendaraan, sawah ladang yang luas. Akan punya itu semua kalau ibu tidak diberi jasa. Tidak. Dan itu semua dihasilkan oleh jasa. Jadi di sini dulu harta. Jasa. Pada jasad itu ada hawa nafsu. Ingat, pada jasad ada hawa nafsu. Lapar mau apa? Makan. Ngantuk mau apa? Tidur. Itu keinginan jasad.
Sampai segala cara ditempuh untuk memenuhi keinginan. Keinginan itu hawa. Ada nggak jasad kita, Bu? Kalau di orang tua kita tidak ada hawa nafsu. Ibu dengan pasangan kalau nggak ada hawa nafsu punya anak nggak? Makanya dasar jasad ini dicipta dasarnya hawa nafsu. Betul, Bu? Hawa nafsu dasarnya jasad. Maka harus kita kenali, kendalikan ini hawa. Jadi di saya nih, saya jenis kelamin laki-laki. Ada hawanya? Ada. Ya ada. Ada perasaannya? Ada. Dalam diri saya ada kesadarannya? Ada. Dalam diri ibu yang jenis kelamin laki-laki ada perasaannya? Ada kesadarannya? Sama. Yang membedakan itu ilmu, kemampuan, dan kelebihan yang kita miliki. Kenapa dibuat beda? Agar kita berbagi satu sama lain. Bayangkan kalau semua jadi pedagang semua, gimana? Siapa yang belinya? Wah, meser. Jadi guru semua. Siapa belinya? Jadi adil loh itu. Adil. Ini saya duduk nih, Juweni duduk di depan nih. Sepertinya seolah-olah Juweni ini lagi mengajar. Sepertinya lagi menggurui. Padahal Berbagi. kita hanya berbagi, sama-sama belajar. Kehadiran saya di sini manfaat nggak buat ibu? Kehadiran ibu-ibu di sini manfaat nggak buat saya? Bisa nggak saya duduk di sini ngomong sendiri ibu-ibu nggak ada? Tidak. Jadi berbagi kita, Ya. berbagi manfaat. Ibu-ibu itu bisa menyelamatkan saya. Begitupun sebaliknya. Maka tadi disebutlah orang siapapun di luar diri saya adalah fasilitas yang Allah adakan untuk saya berbuat sesuai kadar kemampuan saya. Ibu di rumah pun begitu. Dengan suami berbagi, dengan anak-anak berbagi menurut kadar kemampuannya. Ya. Jadi diberi kemampuan dan kelebihan yang berbeda gitu, supaya berbagi, supaya saling mengenal. Ibu kemampuannya apa? Saya kemampuannya ini. Bapak kemampuannya apa? Saya kemampuannya ini. Berbagi. Ya. Jadi jangan dipikir saya lagi menggurui. Kita sama-sama belajar. Kalau saya mengklaim diri sebagai guru, nih tampil sebagai guru, artinya saya sudah pensiun jadi murid. Nyari ilmu dari kapan? Kewajiban nyari ilmu Dari kecil, dari TK. dari ayunan kan? Dari ayunan. Tolakul ilmi binal mahdi ilallah, dari sejak ayunan sampai liang lahat. Berarti saya sendiri punya kewajiban menuntut ilmu itu dari sejak ayunan sampai liang lahat. Ibu pun sama. Sebelum menutup mata. Jadi kalau saya sekarang tiba-tiba tampil mau mengajari ibu-ibu, tidak sedang sama-sama belajar, artinya saya sudah pensiun jadi murid. Saya sudah berhenti belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Allah berikan rezeki pada saya berupa sedikit ilmu pengetahuan, lalu saya amalkan, saya bagi. Itu tandanya syukur. Syukur atas rezeki yang Allah berikan itu kita aplikasikan, kita bagi. Maka ditambah nggak ya? Lari dengan kalau tidak saya bagi, habis ilmu saya, habis. Nah, begitu ya. Jadi kembali,
Secara makna, Idul Fitri harusnya tidak terikat ruang dan waktu. Jangan hanya sampai kemarin saja. Satu hari kita sampai mengaku diri sampai kepada hari kemenangan. Menang atas hawa nafsu maksudnya. Lalu setelah itu kalah lagi. Jangan sampai. Ya. Bebaskan jiwa kita, bersihkan hati kita, pikiran kita dari kotoran-kotoran, dari benci, dendam, iri, dengki. Bebaskan. Kalau mau sampai ke Idul Fitri, perlu dilatih nggak itu? Perlu dilatih. Latih. Ya. Cara melatihnya di mana? Pandang bahwa semua yang di luar diri kita itu dikendalikan oleh Allah untuk menguji kita. Jadi santai saja, dimarahi orang santai, dibenci orang santai saja. Jangan dipengaruhi oleh dunia luar, capek hidup ini. Pada akhirnya aduh mau tidur juga mikirin si aduh kenapa cemberut wae. Betul, kesiksa diri kita. Terserah orang tidak memaafkan kita, terserah orang mau membenci kita. Yang penting kita jangan sampai tidak memaafkan orang lain. Yang penting kita jangan sampai membenci orang lain. Bulan Ramadan diyakini oleh kita sebagai bulan penuh maghfirah. 30 hari, 1 bulan. Apakah 11 bulannya tidak ada maghfirah? Bulan Ramadan, bulan ditutupnya pintu neraka. Lantas 11 bulan kemudian mau kita buka lagi. Nah harusnya terbawa Ramadan itu ya Bu ya. Terbawa ke 11 bulan berikutnya. Ya, ingat ya. Dahulu sebelum kita masuk ke dalam jasad kita ini, pernah berjanji nggak di hadapan Allah? Ini sering kita bahas. Pernah berjanji? Pernah. Ketika itu Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Diri kita yang batin ketika itu menjawab, jauh sebelum masuk ke dalam jasad, bala syahidna, benar engkau Tuhanku, aku menyaksikan. Jadi kembali kepada fitrah itu, kembali kepada asal mula kejadian, ya, di mana kita sadar betul bahwa Dia Allah, kita hamba. Sadar betul bahwa semua kebaikan yang diperbuat melalui jasad kita itu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Perbuatan kita itu hanya dosa. 100% perbuatan kita itu dosa. Karena dasarnya jasad itu hawa nafsu, kecuali kalau Allah merahmati kita. Jadi kita bisa berbuat kebaikan itu karena Allah merahmati. Kalau tidak dirahmati hanya keburukan dan keburukan. Perbuatan kita itu pengen yang ikuti hawa nafsu saja. Jadi berterima kasih ketika diri kita mampu melakukan kebaikan. Berterima kasih atas jasa Allah yang merahmati kita sehingga kita mampu melakukan kebaikan. Ya. Semakin sempurna jasad kita, semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin banyak kemampuan dan kelebihan, semakin beratnya tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Semakin berat, berat. Semakin sempurna jasad kita ini, semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin banyak kemampuan dan kelebihan yang ada pada diri kita itu, semakin banyak berat tanggung jawab jiwa kita kelak di hadapan Tuhan. Jiwa kita nanti ditanya, digunakan apa jasadmu ketika di dunia? Ya. Orang berdosa, orang yang diberikan jasad sempurna, diberikan kemampuan kelebihan, tapi hidupnya tidak berguna manfaat.
malas, benar-benar malas. Makanya silakan berbagi menurut kadar kemampuan. Di rumah ibu, misalkan ibu rumah tangga, bisanya apa? Maksimalkan itu. Itulah tugas-tugas wanita. Itulah pengabdian kepada Allah di luar ibadah-ibadah yang ritual seperti sholat, puasa, ngaji, ya, nyuci pakaian kan di rumah, cuci piring kan, sapu-sapu, urus anak-anak. Itu tugas-tugas yang jadi ibadah. Tugas-tugas yang menjadi amal akhirat jika itu benar niatnya. Ya, yang hari bari uring-uringan, ngerjain pekerjaan rumah tangga bari uringan terido. Makanya harus ridho. Ya Allah nampi. Oleh karenanya ini kadar kemampuan yang kau berikan pada saya hanya ditakdirkan sebagai ibu rumah tangga, maka inilah yang bisa saya jalankan ya Allah. Saya hanya melakukan tugas-tugas yang kau perintahkan sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada diri saya. Udah jadi ibadah. Adapun yang ibu yang kerja, mau di kantor, mau di mana, di perusahaan, jangan dia mencari uang. Ya, kalau niatnya hanya mencari uang, sudah hanya sampai di sini, tidak akan ada di sana nanti. Niatkan tadi untuk berbagi manfaat dengan sesama. Ya, kalau kita kerja di perusahaan, keberadaan kita manfaat gak bagi perusahaan? Nah itu ya Bu ya. Qadarullah ya. Bisa nangkep kok? Bisa dipahami? Nah, intinya belajarlah jiwa hati kita ridho, lapang dada. Ya. Jadi jangan hanya GPT itu jadi bahasa lisan, harus jadi sikap. Ya, itu. Ada pertanyaan barangkali? Nah, sedikit saja kita. Yang banyak makan. Ada pertanyaan? Oh, ayo. Ini tadi dijelaskan sama Bapak. Kedengeran? Oh, nggak usah. Cukup ini sama Bapak. Ya. Tadi kan dijelaskan sama Bapak bahwa apa yang kita lakukan, apalagi kebaikan itu pasti ada rahmat dari Allah. Bagaimana kalau ada seseorang yang punya kelainan jiwa gitu ya Pak ya, dia tuh emosi, pemarah, terus egois dan sebagainya. Nah itu bagaimana kalau sifat jelek seperti itu apa juga datang dari Tuhan gitu, sifat-sifat seperti itu kan itu kelakuan tindakan kita gitu Pak, mungkin tanpa dia sadari atau bagaimana ya Pak? Atau jiwa atau sifat-sifat yang nggak bisa dia kendalikan. Nah itu sifat-sifat yang nggak bisa dia kendalikan itu termasuk kelainan jiwa kan Pak? Ya, ya. Ego ya. Kayak NPD, narcissistic personal disorder misalnya gitu ta. Gitu. Nah itu bagaimana Pak? Apakah itu satu ketetapan Tuhan? Ya. Ibu pertanyaannya barusan. Jadi bagaimana kita menyikapi? Iya betul. Bagaimana kita menyikapi orang yang tadi dikatakan dalam tanda kutip punya kelainan, seperti dia nggak bisa mengendalikan emosinya, ya, bahasa lainnya ego. Jadi dalam setiap diri itu pasti ada ego, ya. Hanya ego itu bisa dikendalikan atau tidak. Ibu dasarnya manusia itu, ya, ini harus kita kenali bahwa tadi diri kita yang batin
yang dulu berjanji di hadapan Allah itu keluar langsung dari nafsu wahidah, dari dirinya Allah, diri kita yang batin. Makanya dulu sebelum turun ke dalam jasad, kita itu pernah berhadapan langsung dengan Allah di alam ketuhanan, di alam yang tidak terikat ruang dan waktu. Jadi hanya manusia sesungguhnya yang turun ke dunia sempurna membawa nama Allah. Alif lam lam ha dalam diri. Hanya manusia. Makanya manusia bisa mencipta nggak? Bisa mencipta nggak? Salah terbang dicipta? Bisa. Kapal laut dicipta? Dicipta. Kendaraan, komputer, handphone dicipta? Dicipta. Nggak ada yang bisa selain manusia. Malaikat bisa nggak nyiptain? Tidak. Ya. Makanya malaikat sujud. Nggak bisa. Malaikat hanya menyebut-nyebut nama Allah. Manusia bisa menyatakan nama Allah. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Manusia bisa menyatakan nama itu. Penolong, pemberi, nama siapa? Asma siapa? Asma Allah. Manusia bisa menolong. Bisa. Bisa memberi. Bisa. Manusia bisa menyatakan itu. Ya, tadi coba bayangkan kalau di pasar yang datang itu malaikat, itu mau belanja di mana? Apalagi kalau yang dagang jin, yang goib, mau belanja. Hanya manusia yang bisa menyatakan nama-nama Allah. Oleh karena diberi free will, kebebasan berkehendak. Jadi manusia itu makhluk yang diberi kebebasan berkehendak. Oleh karena diberi kebebasan ini, suka muncul dalam dirinya keakuan. Ego, kesombongan. Jadi boleh jadi orang tadi kesadarannya lemah. Kesadarannya lemah. Kesadarannya tidak dibangkitkan, tidak dihidupkan. Justru yang menguasainya adalah hawa nafsu. Sehingga yang muncul adalah sifat keakuannya. Dia nggak peduli dengan orang lain. Merasa benar sendiri. Merasa pintar sendiri. Merasa diri paling pintar, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, merasa diri ahli ibadah, merasa diri paling sufi. Sedangkan orang lain salah, orang lain tidak tahu apa-apa, orang lain kotor. Itu tandanya ego. Ketika sifat itu ada dalam diri kita, tugas kita mengendalikan itu. Ketika kita menyaksikan sifat itu ada pada orang lain, tugas kita watawasau bil haq, saling mengingatkan, menasihati. Oke? Ketika ada kadarnya, ibu kenal misalkan, terus sifat-sifatnya itu nampak di hadapan kita. Kalau kita memandang itu keliru, tugas kita hanya mengingatkan. Adapun dia berubah atau tidak, urusan kita bukan. Bukan. Kadang orang itu seperti itu kan oleh Allah. Masanya, fasenya dibuat seperti itu. Terus nampak di hadapan kita, tapi kembali sebagai tim penguji. Dan kita mau menyikapinya seperti apa? Jadi seperti itu. Jangankan kita bisa mengubah keadaan orang lain. Ada nggak di antara ibu-ibu yang bisa mengubah keadaan orang lain? Tidak. Jangankan. Kalaupun Nabi dihadirkan untuk mengubah orang tadi seperti tadi, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah berjanji, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum atau seseorang sampai kaum itu atau seseorang itu mengubah keadaan yang ada pada dirinya. Itu Allah saja tidak akan mengubah, apalagi kita. Maka tugas kita hanya berbagi saja.
Jangan berekspektasi orang itu harus sesuai dengan keinginan kita. Begitu. Ya, karena ada saatnya sama Allah dikendali, dibuat seperti ini. Tadi pikas sebelir nah begini gitu kan. Begini gitu kan. Ya, jadi memang itu sifat bawaan bukan. Kan ada orang itu yang lahir dalam keadaan cacat, ada. Nah, cacat mental, ya, mau dicoba sama kita diperbaiki, diusahakan, diikhtiarkan, diperbaiki sedemikian apapun, nggak bisa karena sudah cacat mental. Nah, orang ini bebas dari tanggung jawab, bebas dari hisab. Kalau memang itu bawaan, bukan orang gila nih. Misalkan beda lagi dengan orang yang tiba-tiba misalkan seusia saya, tiba-tiba gila, ya. Nah, tinggal ditanya gilanya karena apa? Karena judol. Ya itu jadi celaka. Ya. Beda kalau dia tidak menginginkan keadaan itu, ya. Tiba-tiba ada satu penyakit yang membuat dia kehilangan kesadarannya. Ya, maka sejak hilang kesadarannya ke depan, dia lepas dari tanggung jawab. Ya Bu, jadi memang ada kalanya tadi orang itu dibuat sedemikian. Saat itu ada fasenya. Contoh, saat itu ada yang mengira nggak Umar bin Khattab mau jadi pembela Nabi paling depan? Nggak ada yang mengira. Emosian nggak? Emosi. Ego nggak orang ego? Ya begitu ya Bu ya. Ketika Allah sudah berkehendak, jadi berubah nggak? Jadi. Nah, jadi yang membolak-balikan hati itu bukan kita, pemiliknya. Oke? Pak, kalau kita berhadapan terus dengan orang seperti itu ujian buat kita. Ujian buat kita. Jadi kita harus menghadapinya dengan bijaksana. Jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Yang nggak boleh itu menghakimi. Ya, menghakimi atau menghakimi, menjas. Jadi dihakimi oleh kita orang itu salah. Jangan. Jadi hadapi dengan bijaksana. Kalau kita ada kadar, ada kemampuan untuk menasihati, nasihati. Kalau nggak bisa dinasehati? Kalau nggak bisa ya tadi. Kan kita kalau melihat kemungkaran di depan kita, satu rubah dengan tangan, artinya dengan kuasa. Ya, misalkan ibu di sekolah sebagai kepala, misalnya. Ya, terus di bawah kepala sekolah ada guru-guru, ada bagian apa. Nah, ibu itu punya kuasa. Ya, maksudnya itu tangan, punya kuasa karena ibu kepalanya. Jadi ibu bisa merubah dengan tegas. Hanya ikhtiar merubah. Adapun rubah tidaknya tadi bukan urusan ibu. Kalau tidak ada kuasa, berarti dengan kata, dengan lisan kan gitu, kita omongin, ya, kita omongin dengan cara bijaksana, ya, lemah lembut. Kadang ada dinaikkan tensinya, ya, tergantung nanti dengan apa orang yang di hadapan kita itu, dengan seperti apa cara menerima. Yang penting kita bijaksana, jangan menghakimi. Kalau tidak ada kemampuan, coba dengan apa terakhir? Iya. Doa. Hanya itu mengubah kemungkaran yang ada di hadapan kita itu. Satu dengan kuasa, yaitu dengan tangan. Tangan itu kuasa. Kedua dengan lisan. Nggak mampu, nggak ada kita nih. Kalaupun diomongin malah jadi madarat nih, ya, bisa jadi pasea ya. Terus udah orang ego, maka doakan. Ya, itu jadi bukan menghakimi, tapi doakan. Ya, banyak memang. Apalagi zaman sekarang, ya, yang apalah tadi istilahnya tuh, ya saya pernah MPD, ya jadi hidupnya sesorangan, ya, sesorangan. Nah itu jangan sampai, ya bagi kita nih yang memang pelan-pelan belajar ilmu, jangan sampai nanti muncul sifat-sifat seperti itu tadi. Bersihkan. Dari mana? Mati listrik. Mati listrik.
hakikatnya. Cekapnya punya? Cekap. Izin pulang duluan. Oh iya. Kenapa dah? Ya ibu-ibu alhamdulillah qadarullah ya dengan segala ketetapan dan ketentuan yang Allah datangkan dan Allah berikan kepada kita. Silaturahim ini dapat berjalan. Semoga